Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun. Dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan aplikasi Dapodik. Tepatnya kita bakal bahas terkait dengan invalid terkait dengan DAK TIK ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan teman-teman. Tolong buatkan yang namanya terkait dengan pengisian DAK TIK. Ya, jadi silakan Bapak Ibu ke aplikasi Dapodiknya. Mungkin ketika melakukan yang namanya validasi, itu ketemu yang namanya validasi di bagian sekolah. Sekolah Anda menerima bantuan APBN berupa TIK. Mohon segera update data sarana berupa laptop pada menu alat dan alat dari Blogrant. Nah, ini ya dilakukan seperti ini karena memang kemarin itu ada beberapa yang sudah menerima yang namanya DAK TIK ya. Itu tapi tidak tidak mengisi data bantuan tersebut di bagian Dapodiknya ataupun di bagian Blogrant Dapodiknya. Nah, di sini Bapak Ibu harus harus memahami dulu ya terkait dengan pendataan ini. Mungkin sedikit mudah, tapi sebenarnya bakal buat bingung apabila Bapak Ibu tidak mengerti terkait dengan pengisian data ini. Nah, di video kali ini bakal kita bahas terkait dengan hal ini. Yang pertama ya, kenapa ini dilakukan? Karena memang pertama pusat sudah memasukkan database siapa saja yang sudah masuk ke menerima daktik pada aplikasi Dapodik, sehingga karena itu memang adalah bantuannya pusat, jadi harus masuk ke dalam aplikasi Dapodik ya. Artinya ini barang memang sudah ada di sekolah ya, sudah pasti ada ya. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu yang pertama, untuk tahapan pertama, silakan Bapak Ibu masuk ke menu sekolah. Kenapa saya milih ke menu sekolah? Kenapa tidak langsung ke menu alat, Pak Mun? Nah, yang pertama yang harus teman-teman pahami bahwa di sini menu blogger ini ada di bagian sekolah. Nah, menu sekolah lebih dulu daripada menu alat di bagian sarpras ya. Nah, jadi kita tentukan dulu ataupun kita ngisi dulu data Blogrant-nya ataupun data perekaman bantuannya. Nah, di sini Bapak Ibu, Blogrant itu apa? Blogrant itu silakan Bapak Ibu baca di bagian tanda tanya ini ya, terkait dengan dana bantuan ya yang diterima oleh sekolah. Nah, itu bahasanya. Nah, ini ada namanya, tahunnya, sumber dananya dari mana, jenis bantuannya dari apa, peruntukan dananya untuk apa misalkan ya, kemudian besar bantuannya. Nah, dana pendamping kalau memang ada. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ya sebelumnya sekolah ini sudah melakukan yang namanya perekaman data TIK ataupun bantuan TIK ataupun DAK TIK. Ya, di sini dibuat di sini bantuan TIK. Nah, di sini boleh Bapak Ibu buat yang namanya DAK TIK ya. Nah, kalau sebelumnya ya ataupun di periode pendataan semester sebelumnya itu sudah ditambahkan, itu tidak boleh lagi diedit karena sudah terdeteksi ya bantuan TIK-nya. Nah, kalau memang Bapak Ibu ingin hapus itu tidak bisa, tapi diubah. Karena apa? Karena melekat pada bantuan, jenis bantuan. Kalau memang jenis bantuannya adalah TIK, maka ini tidak bisa diedit lagi. Nah, kenapa masih invalid, Pak Mun? Kan ini sudah terisi sebelumnya. Itu karena invalid karena Bapak Ibu tidak membuat data ini secara benar ya. Nah, misalkan kalaupun tambah. Nah, misalkan ini tambah baru misalkan. Nah, DAK TIK misalkan. Nah, tahunnya tahun berapa? Nah, karena ini berhubung kemarin itu sudah ada, ini kalau ditambah kan bisa nih. Nah, kalau tambah bisa. Nah, yang ini itu tidak bisa kita hapus karena apa? Karena ini memang datanya sudah ada, mengambil dari jenis bantuan karena di sini opsi ya. Nah, misalkan ini saya buat lainnya ya. Saya klik simpan, tidak bisa karena memang sudah ada ya, sudah dikunci. Nah, jadi yang belum ada data ini silahkan klik tambah. Nanti buat aja DAK TIK, misalkan tahunnya tahun berapa, misalkan tahun 2022 misalkan. Sumber dananya dari mana? Kalau memang dari pusat, silahkan Bapak Ibu tanyakan ke bagian sarprasnya, dana kemarin yang saya terima itu dari mana, direktorat mana misalkan ya. Itu silahkan ditentukan. Kemudian bantuannya apa? Nah, di sini baru ya, bantuan TIK. Nah, kemudian peruntukan dananya untuk apa? Nah,
Ini saya misalkan ini saya sudah melengkapi ya misalkan. Nah, ini saya hapus dulu ya. Nah, karena ini memang datanya sudah ada ya, kalau memang sudah ada kemarin, sudah memilih jenis bantuannya TIK, maka itu diperbaiki datanya. Tapi kalau memang belum pernah ada, ditambah ya, paham ya? Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan Bapak Ibu peruntukan dana. Misalkan ini terkait dengan ini bahasanya bukan peruntukan dana untuk 15 unit ini maksudnya ya. Ini bahasanya terkait dengan peningkatan mutu misalkan. Ya, nanti silakan Bapak Ibu konsultasi dengan dinasnya ya. Itu bantuannya apa ya jenisnya. Kemudian dananya misalkan ini saya misalkan 200 juta misalkan ya. Nah, dana pendamping ada enggak? Kalau memang nanti kata pihak dinasnya, oh ini tidak ada jumlahnya misalkan, maka silakan Bapak Ibu ini. Nah, ini ya mungkin masukan dari masukan kepada tim Dapodik ya. Ini kasihan ya kalau sekolahnya ada data walaupun ini validasi di bagian jenis bantuan TIK ya. Jadi kalau memang sudah terdeteksi Bapak Ibu mengisi bantuan TIK itu bakal dikunci ya, bakal dikunci oleh pihak Dapodiknya. Nah, ini nggak bisa kita lakukan yang namanya penghapusan. Tapi kalau data di atasnya misalkan ini nyala ya. Kalau ini tidak nyala. Nah, ini nyala. Jadi kalau memang Bapak Ibu kemarin itu sudah mengisi dan datanya itu salah, tapi kalau karena ini sudah terbaca bantuan TIK, artinya Bapak Ibu pilih bantuan TIK, ini kalau memang ada kesalahan data, ini tidak bisa lagi disimpan. Jadi mohon nanti kalau Bapak Ibu ada seperti ini ya, ini tidak bisa lagi diedit ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian kita anggap saja Bapak Ibu sudah mengisi dengan benar ya, ataupun sudah melakukan penambahan. Selanjutnya Bapak Ibu klik di bagian alat yang dihasilkan ya. Nah, misalkan alatnya kita klik di bagian ini ya. Nah, alat-alat yang muncul di bagian ini adalah alat-alat yang ada pada Dapodiknya Bapak Ibu ya. Alat-alat yang ada pada Dapodiknya Bapak Ibu. Nah, untuk alat saya tidak rekom Bapak Ibu untuk mengisinya di bagian ini. Nah, bagaimana caranya Pak Mun? Nah, silakan Bapak Ibu close dulu ya. Close dulu, kemudian silahkan Bapak Ibu ke menu yang alat namanya ya. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti pilih. Nah, Chromebook ataupun daktiknya ataupun laptopnya itu berada di ruang mana? Misalkan saya di sini ada di ruang kepala sekolah misalkan. Nah, kemudian di sini saya klik tambah misalkan. Nah, di sini saya tambah. Nah, di sini Bapak Ibu saya sudah membuat yang namanya deskripsinya ya. Bapak Ibu klik di bagian alat, jenis caranya laptop buat ya. Nah, di sini laptop. Nah, kita pilih laptop, kemudian silahkan Bapak Ibu tuliskan namanya, misalkan mendapatkan Chromebook misalkan. Chromebook. Ya, Chromebook. Nah, Axio misalkan. Ya, tergantung apa yang Bapak Ibu dapat. Kemudian spesifikasinya ya. Nanti silahkan ditulis spesifikasinya ya, RAM-nya ya. Nah, kemudian klik simpan. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu dapat ya seperti ini, kemudian petakan kembali terkait dengan jumlahnya. Nah, jumlah itu di bagian menu aksi diklik periodik ya. Nah, Bapak Ibu terimanya kemarin itu berapa? Misalkan 15 unit. Nah, yang bagusnya berapa? Misalkan 15 unit. Oh, misalkan Pak Mun sini saat ini ada yang rusak. Misalkan saat ini kemarin itu terima 15, saat ini rusak 1 ya. Jadi 14 ya, yang like itu artinya baik ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya setelah dipetakan seperti ini ya. Nah, misalkan ini seperti ini, kita klik salin dan tutup. Nah, silakan Bapak Ibu ke menu kedua ya, dihasilkan dari blok grant. Nah, silakan Bapak Ibu klik tambah. Nah, tadi kita udah menambah blok grant ya. Nah, sekarang kita pilih blok grantnya. Nah, misalkan bantuan TIK tadi ya. Nah, kemudian klik simpan. Nah, ini artinya ya laptop yang Chromebook yang kita terima tadi sejumlah 15 unit tadi itu hasil dari blok grant tadi kita petakan ya. Nah, selanjutnya bagaimana ini? Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu ke menu validasi kembali. Nah, ini sudah hilang. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah,
Bagi yang belum, tadi saya ulangi ya, bagi yang belum melakukan yang namanya penambahan ya, itu silahkan Bapak Ibu lakukan tambah di bagian sekolah ya. Nah, jadi kalau alatnya itu belum ada, klik di bagian Blogren ya, nanti pilih daktiknya bantuan tiknya di bagian ini ya. Ini alat yang hasilkan, kita bisa lihat ya. Tapi kalau belum ditambah, klik di bagian alat dulu baru tambah. Jadi alurnya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan ini Bapak Ibu mengerti terkait dengan pengisian bantuan tik ini di aplikasi Dapodik bagi yang menerima validasi seperti itu ya. Oke, saya Pak Muniri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.